Hai guys, back to town dengan gue Raymond. Sekarang gue mau unboxing nih. Tapi produk ini bukan buat kita ya, tapi buat keponakan kita ataupun anak-anak kita. Jadi sebenarnya ini produk yang cukup murah untuk melihat anak kita menyukai fotografi ataupun tidak. At least bisa buat mainan mereka. Produk ini banyak benar dijual di toko-toko online dengan beragam spek dan harga. Jadi ketika harganya mahal, biasanya speknya lebih baik. Tapi yang gue beli ini sebenarnya sih sangat murah ya. Sekarang kita masuk ke unboxing nih. Sebenarnya kita dapat apa aja? Yang pertama pasti dapat kameranya. Yang kedua satu buah kabel USB Type B, jelasnya pasti bukan Type C. Yang berikutnya ada satu strap untuk dikalungkan dan juga satu buku panduan seperti ini. Berikutnya kita akan masuk ke spesifikasi ya. Oke, sekarang kita spesifikasinya dulu nih. Yang pertama, kamera ini bisa disetting khususnya untuk fotonya, bisa disetting sampai dengan ukuran 3 megapiksel dan kalau untuk videonya bisa sampai dengan ke 1080 pixel. Tapi tolong ya, jangan terlalu berharap banyak dari kamera seperti ini. Nanti gue akan kasih unjuk hasilnya juga di dalam video ini. Kedua, ketika lu koneksikan dengan komputer lu, maka secara otomatis komputer akan mendeteksi ini sebagai USB storage. Sehingga lu bisa pindahkan seluruh hasil dari foto ataupun video dari kamera ini ke komputer. Kemudian yang ketiga, storage yang digunakan adalah micro SD. Tetapi maksimal SD card yang bisa dimasukkan ke dalam kamera ini hanya sebesar 32 GB. Nah, sekarang kita mau ngebahas nih mengenai dimensinya. Dimensinya bagaimana? Kalau dari sisi panjang adalah 8 cm. Lebarnya adalah 5 cm dari sini ke sini ya. Kemudian sedangkan tingginya dari ujung sini sampai ujung paling atas adalah 6 cm. Kemudian berikutnya di bagian belakang ini ada tombol, ada 5 tombol dan di atasnya ini ada satu tombol. Di bagian sebelah kanan ini ada slot SD card, micro SD card dan kemudian slot untuk charge. Oke, di dalam kotaknya tidak disediakan untuk chargernya, jadi hanya kabelnya saja. Jadi bisa pakai charger yang dari handphone Android lo ya. Kemudian dari sisi sebelah kiri ini kosong, polos, tidak ada apa-apa, dan juga di bagian bawah tidak ada apa-apa. Kemudian berikutnya ada tombol 6 buah, tadinya seperti udah bilangin, ada adalah tombol untuk shutter atau tombol untuk OK, jadi bisa berfungsi sebagai OK dan juga untuk tombol shutter. Yang kedua adalah tombol panah atas, kemudian tombol panah bawah, tombol panah kiri, dan tombol panah kanan. Kemudian di berikutnya ini ada tombol untuk menghidupkan. Oke, ini dulu untuk appearance-nya. Sekarang kita akan masuk ke menu nih. Cara mengaktifkan kamera ini sebenarnya simple. Kita cukup menekan doang. Cukup lama, antara 3-4 detik. Sampai dia ada gambar seperti ini. Oke, gambar seperti ini. Setelah itu, kita akan coba dulu nih panah kanan seperti ini. Kita akan masuk ke bagian setting. Ya, ini gambarnya sangat-sangat tidak jelas. Jadi tolong kita pahami bahwa memang ini fungsinya memang cuman untuk mainan ya. Jadi jangan terlalu berharap ini bisa seperti layaknya profesional kamera ya. Di sini ada size, ada 1080 pixel ini untuk video ya. Terus kemudian di sini ada timestamp ketika kita mau gunakan timestamp ataupun tidak. Kemudian di sini ada voice record ketika kita mau mengaktifkan video record untuk voice-nya ataupun tidak. Kemudian, oh ya, tapi di sini gue udah coba rekam dengan voice record on, tetapi nggak ada suara juga sih. Hasilnya tidak ada suara. Oke, kemudian yang berikutnya di sini ada size.
Size-nya ini adalah 3 megapiksel untuk kamera. Kemudian di sini ada delete. Kemudian di sini ada format untuk memformat SD card-nya. Kemudian di sini ada language ataupun bahasa. Tetapi ingat ya, bahasanya tidak ada bahasa Indonesia karena ini produk langsung dari China. Kemudian ini ada auto off. Jadi kalau memang untuk reduce baterainya, jadi jangan sampai baterainya cepat mati, ya ini kita hidupin. Tetapi ini gua nggak hidupin. Kemudian di sini ada light frequency 50 Hz. Jadi fungsinya supaya jangan berkedip ketika di videoin, gitu ya. Kemudian ini ada date input. Nah, di date input ini fungsinya adalah untuk men-setting waktu dan tanggal. Kemudian di sini ada sistem reset. Lalu berikutnya ada version, dan ini ada game. Tapi gamenya juga ada 3, tetapi lihat aja layarnya juga kurang bagus, jadi nggak usah lah ya. Kemudian ketika kita mau keluar dari menu, maka kita klik aja panah kiri, ya ini sudah keluar. Lalu tombol panah kanan ini fungsinya untuk apa? Tombol panah kanan ini fungsinya adalah untuk kita untuk memilih mode. Kita lihat di sini ada mode untuk video. Klik sekali lagi, maka ini adalah hasil daripada video lu dan juga kamera lu. Bisa dipencet panah kiri dan panah atas dan bawah untuk memilih hasil dari yang lu udah rekam dan lu foto. Oke. Kemudian berikutnya ini ada tombol panah kanan lagi. Panah kanan lagi ini fungsinya untuk kembali ke menu foto. Kita bisa lihat ini A. Nah, ini ada 3 mega. Nah, ini adalah artinya sudah masuk ke mode foto kembali. Berikutnya, kalau dibilang ada frame nggak di sini? Nah, ini kelebihannya. Di sini untuk anak-anak bisa berkreasi dengan menggunakan frame ataupun mode-mode lain seperti sepia, X-ray dan sebagainya. Caranya gimana mengaktifkannya? Aktifkannya cukup dengan tekan tombol panah atas ataupun panah bawah. Kita lihat, ini ada panah atas juga ya. Ini adalah frame semua. Oke, terus kemudian ini sudah kembali ke menu awal ya, tanpa frame. Tetapi ketika kita pencet panah bawah, hal yang sama juga terjadi. Oke. Nah, ini tapi kita bisa ngelihat ini ada perbedaan ya, lihat ya. Di sini ada modenya yang berbeda, ini ada X-ray, ini ada yang lebih ala yellowish-nya. Ini ada green-nya, ada blue-nya. Jadi di mode. Nah, kemudian berikutnya kalau dari sisi penggunaan gimana? Kalau penggunaan sih sebenarnya pakai ini cuma buat coba doang, nanti juga mau kasih buat cuma ponakan, cuma buat mainan dia. Kalau hasil dari kameranya dan videonya sih, kalau menurut gue sih ya sangat kurang kalau dibandingkan dengan hasil video yang ada dari kamera handphone lu yang sekarang ini sudah sangat baik lah ya. Kemudian kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya gini deh. Kamera ini pastinya buat anak-anak. Ketika dikatakan rekomend atau tidak, lihat dulu untuk penggunaannya. Jika hanya untuk melihat anak suka dengan fotografi atau tidak, ini adalah cara paling murah untuk hal tersebut. Atau memang hanya digunakan untuk mainan saja. Tetapi jika digunakan untuk betul-betul mengambil gambar dan video, tolong jangan berharap bahwa ini bisa ngegantiin kamera ataupun video lo gitu. Jadi yang pasti pakai kamera handphone lo itu juga pasti lebih bagus. Oke, segitu dulu videonya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, dan ketika lo merasakan video ini ada manfaatnya, please thumbs up. Keep healthy, keep happy. See you guys.